Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Jumat pagi ini tanggal 3 Oktober 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik. Dia cinta kita semua. Yesus tidak pernah berubah. Cintanya Tuhan sempurna. Seringkali kita berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah karena Tuhan begitu baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayub pasal 1 ayat 13-22. Saya saat ini di kota Jember dalam rangka pelayanan penggembalaan jemaat Tuhan yang di Jember. Besok hari Minggu ibadat Tuhan disertai perjamuan kudus. Firman Tuhan kita baca Ayub pasal 1 ayat 13-22 dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan yang punya segala-galanya. Ayub mengalami cobaan yang begitu berat. Nanti kita mau baca. Dia punya 7 anak, 3 anak perempuan, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Kekayaannya semuanya habis. Apakah kita mampu ucap syukur kepada Tuhan pada waktu menghadapi cobaan yang begitu berat? Itu saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan pujian ini. Tak lain saja Tuhan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 305. Aset bukan jawaban. Kekayaan bukan juru selamat. Semuanya tidak bisa memberikan damai sejahtera. Tapi jawaban hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Tak lain saja Tuhan. Amin, haleluya. Tak lain saja. Amin, haleluya. Bisa suci hati sungguh. Amin, haleluya. Dalam pencobaan Tuhan Yesus tolong. Amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan, tak lain saja. Amin, haleluya. Hanyalah Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Hanyalah Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bisa sucikan, haleluya, hati semua. Amin, haleluya. Dalam pencobaan Tuhan Yesus kuatkan aku. Amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, hanyalah Tuhan Yesus. Amin, hanyalah Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 demikian firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan Dia adil, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus bersama kita. Amin, haleluya. Serahkan semua pergumulanmu, haleluya. Percayalah pada Yesus. Tuhan berjanji akan menolong kita. Tuhan Yesus juru selamat kita. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya ulah kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya.
Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Bapa-Ku, Juru Selamat-Ku. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Amin. Ampunilah semua dosaku Bapa, ampunilah semua salahku. Aku orang yang berdosa, sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Dalam pencobaan, Tuhan Yesus tolongku. Amin, haleluya. Hanyalah Engkau Tuhanku Yesus, Juru Selamat. Sekialah pengalamanku. Dalam pencobaan, Tuhan Yesus tolongku. Amin, haleluya. Hanyalah Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat. Ya sekialah pengalamanku. Dalam pencobaan, Tuhan Yesus tolongku. Amin, haleluya. Hanyalah Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Ya sekialah pengalamanku. Ya sakalah. Hanya Engkau Tuhan Yesus menolongku, tidak ada yang lain Tuhan. Kuatkan hatiku ya Tuhan, menghadapi setiap persoalan. Aku yakin Engkau tidak pernah tinggalkan aku Bapa, penolongku yang ajaib. Yesus penolong kita yang ajaib. Di dalam dunia tidak terlepas dari masalah, tapi percaya dan berserah total kepada Tuhan. Hanyalah Tuhan Yesus, haleluya, penolongku yang ajaib, haleluya. Hanyalah Tuhan Yesus, Dia segala macam Juru Selamatku. Amin, amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua anakmu pagi ini. Hanyalah rahmat dan anugerah-Mu kami bisa hidup bertahan sampai detik ini. Semua karena anugerah-Mu. Kami percaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong yang ajaib dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera. Mohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara yang berkat semua. Mohon maaf ya. Saya merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari. Sebab tidak ada yang penolong lain dalam hidup kita. Di dalam dunia banyak cobaan. Seperti firman Tuhan katakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini firman Tuhan. Amin. Mari, setiap kita tidak akan lolos dari pencobaan, seberat apapun. Tapi mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kita percaya, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan tolong menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Mari puji Tuhan. Saya menangis karena saya tahu hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong. Setiap kita pasti belum merdeka, Saudara. Nanti merdeka kalau bersama Yesus. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, itu benar.
Tapi dalam cobaan-cobaan belum bisa kita lolos dan nama hidup di dalam dunia. Pasti ada cobaan. Kecuali kita merdeka, tidak ada pencobaan nanti di surga, nggak ada pencobaan lagi. Karena iblis sudah dipenjarakan masuk di lautan api. Tapi kalau di dunia ini iblis masih ke sana kemari Bapak Ibu. Ya, seperti contoh firman Tuhan bukan contoh, firman Allah yang saya kemarin bacakan, Ayub 1 ayat 7, iblis menjelajah, ya. Ayub 1 sampai 7, iblis tanya kepada Tuhan, tanya kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Coba dia keliling, Saudara. Ya, makanya pentingnya kita harus ada pagar ilahi. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Mari kita mau baca Ayub pasal 1 lanjutan dari kemarin. Kemarin kita baca Ayub 1 ayat 1 sampai 12 tentang Ayub itu begitu orang yang saleh. Ada 4 hal yang saya terangkan kemarin. Dia jujur, dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi ada kelemahannya, Saudara. Ayub bagus buat pribadinya. Tapi leadershipnya terhadap anak-anak murid saya ada kelemahan. Terhadap istrinya. Mari kita baca. Ya, kemarin saya sudah baca, ya saya juga bacakan anak-anaknya punya 7 kan, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Tiap hari dia pesta, Saudara. Ya. Terus Tuhan berkata kan, ayat 12, nah segala yang dipunyainya dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian iblis pergi. Ayat 13 kita mau baca sekarang, sampai di 22. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang jadi kumpul, saudara. Ya, ini sini anak-anak pada kumpul semua namanya saudara, supaya kumpul saudara. Ya, bersama berarti 10 orang nih saudara ya. 3 anak perempuan, 7 laki-laki kumpul di anak yang nomor 1. Ya, anak yang sulung nomor 1 yang paling gede dan makan-makan minum, saya yakin mabok-mabok nih saudara. Ya. Terus ayat 14, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sabi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepadanya. Coba lagi enak-enak sudah makan-makan daging hawa nafsu, kedagingan hawa nafsu. Saya lihat ini nggak ada kata-kata doa. Datanglah orang Seba, orang yang tidak dikenal sudah. Pasti daerah-daerah sana tuh sudah. Ya, dia menyerang langsung apa? Hartanya habis di sini. Satu-satu dihabisin sudah. Ya. Terus ayat di situ katakan sapi, lembu sapi membajak kalau dia ya, langsung di situ dimukul penjaga dengan mata pedang ya. Terus berikutnya 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan. Jadi penjaga ada yang lolos, yang selamat, itu yang lapor kepada Ayub. Habis semua satu-satu harta kekayaan semua. Berikutnya 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lain menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat aku memberitakan hal kepada Tuhan. Jadi jelas saudara, satu persatu dapat cobaan hari berikut, tiap hari loh saudara. Tiap hari ada cobaan. Memang tiap hari kita tidak lepas dari pencobaan. Bapak Ibu tidak terlepas dari masalah pergumulan hidup. Sebab saya katakan dunia ini dari iblis. Efesus 6 ayat 12. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan ada 4 saudara. Yang pertama pemerintah. Ya, Lucifer punya kekuatan di alam semesta ini saudara. Kedua, ada penguasa-penguasa, ada penguasanya. Ada struktur organisasinya. Ketiga, ada penghulu-penghulu dunia. Keempat, ada roh jadi udara, dan 4 ini. Maka yang pentingnya kita harus dekat dengan Tuhan. Maka saya izinkan atas izin perkenan Tuhan, saya komit setia kepada Tuhan. Supaya pagar ilahi seperti Ayub 1:10 dipagari kita oleh darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Sehingga tidak diizinkan ada celah. Pagi malam diisi dengan firman Tuhan. Supaya kita senantiasa ada perlindungan Tuhan. Terus ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurinya
Dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan itu kepada itu. Coba anaknya mati semua 10, saudara. Hartanya habis satu-satu selesai. Yang pencobaan Ayub luar biasa, begitu berat. Pertanyaan saya, Bapak Ibu kalau menerima cobaan, siapkah seperti Ayub ini? Wow, saya jujur tidak kuat menghadapi cobaan tanpa ada kekuatan Tuhan. Saya menangis untuk itu hanya Yesus. Maka kita mau selalu dekat dengan Yesus, ada celah. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, iblis bisa menyerang masuk. Ini bukti nyata, saudara. Berarti saya katakan kemarin, Ayub ada kelemahan, saudara. Anak-anaknya berfoya-foya seperti anak Harun, ya anak Imam Eliud bin Pinhasa. Mereka sembarangan sama Tuhan. Makanya mari saudara, kita mau didik anak-anak kita harus takut sama Tuhan. Setiap kita harus tanggung jawab loh saudara, ya harus tanggung jawab. Bukan tanggung jawabnya kepada orang tua seenaknya. Anak dibiarkan main-main dan dosa, terus orang tua mewakili anak. Nggak bisa saudara. Ayub ini sok pahlawan. Dia mewakili anak berdosa dan Ayub kan bilang mungkin dia berdosa mengutuki Tuhan. Langsung Ayub mau menggantikan anaknya. Take over. Nggak bisa saudara. Baca Rum 14 ayat 12 saya mau baca. Rum 14 ayat 12 dikatakan demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tentang diri sendiri. Jadi masing-masing yang tanggung jawab. Jadi anak-anak Ayub keliru. Harusnya anak Ayub itu dididik untuk takut akan Tuhan. Boleh dia pesta pora, tapi berdoa dulu. Jangan berbuat dosa, jangan mabuk-mabuk main-main dengan dosa. Iblis seperti singa mengaum mencari siapa yang ditelan. Habis anaknya saudara. Tidak ada benteng ilahi. Awalnya ada benteng ilahi. Tapi sama Tuhan diizinkan atas izin perkenan Tuhan. Mau tes nih Ayub dan anak-anaknya. Karena Ayub menurut saya ada celah. Ayub pribadi bagus. Tapi dengan eksternal dengan anak-anak dan istrinya. Ya itu kurang bagus. Nah, nanti besok kita lanjutkan pasal 2. Ada istrinya sering ngomel itu. Supaya mengutuki berarti gagal dalam rumah tangga. Bukti anak-anak pesta pora di sini tidak ada anak yang berkata dia berdoa berseru kepada Tuhan menghadapi cobaan. Enggak ada. Tapi Ayub pribadi bagus. Ya. Sehingga berkata di ayat 20. Maka berilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujud ia. Nah ini sujud menyembah kepada Tuhan. Dan berkata apa katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 20 yang terakhir. Dalam kesemua itu. Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Demikian firman Tuhan. Ayub pribadi bagus. Tapi ada celah buat anak-anaknya. Sayangnya anak tidak dididik. Saya yakin kalau anak hidup takut akan Tuhan, pasti cobaan-cobaan akan dialami. Tapi ada perlindungan Tuhan. Tidak sampai mati semuanya begini. Saudara. Jadi jelas dia pasti mabuk berbuat dosa. Ya mungkin apa yang menjadi kerinduan Ayub, ngomongan Ayub jadi kenyataan. Dia berbuat dosa dan mengutik Tuhan. Bisa. Buktinya mamanya besok kita lanjutkan. Ada mengutik Tuhan itu. Ya, untuk itu mari kita ada belajar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya kita takut sama Tuhan. Apa yang kita miliki, itu Tuhan yang punya. Maka Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang punya segala-galanya. Untuk itu, melalui firman Tuhan pagi hari ini, membuat kita pelajari. Supaya kita tidak boleh sombong, tidak boleh sembrono, tidak boleh seenaknya. Biarpun berkat Tuhan luar biasa, tapi kita mau kembali kepada Tuhan. Jangan berkat disalahgunakan. Jangan sampai kita berbuat dosa kepada Tuhan. Dengan berkat-berkat yang kita terima, pergunakan berkat untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kedagingan, bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk menyakiti hati Tuhan. Tapi mari hidup ini cari perkenanan Tuhan. Soalnya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Jadikan Yesus sebagai sentral. Supaya kita jangan berbuat dosa. Tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tak lain saja Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tak lain saja. Amin. Haleluya. Bisa sucikan. Amin. Haleluya. Hati sungguh. Amin. Haleluya. Dalam pencobaan. Haleluya. Tuhan Yesus tolong. Tuhan, haleluya. Lain saja Tuhan Yesus. Hanyalah Tuhan Yesus. Amin, haleluya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, amin, haleluya, dan memberi kau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa. Kita mau intim dengan Tuhan. Kita minta perlindungan Tuhan. Suami, istri, anak semua secara utuh, keluarga, totalitas berserah total kepada Tuhan. Jangan ada celah. Jangan izinkan iblis masuk. Tapi kita mau selalu intim, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, sehingga kita ada pagar ilahi. Immanuel. Amin.